Kalau orang-orang yang ditonjolkan tidak paham agama, Masya Allah, tampil di media kita cuma kena seremoni saja. Ustadz artis lah. Bicara asal ngomong ini itu, ngawur semua, kadang-kadang banyak kesalahan. Berbicara sesuatu yang tidak ada ilmunya, subhanallah, nggak boleh ini. Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Baru saja kita saksikan perkataan Khalid Basalamah yang mengatakan ustadz-ustadz artis itu tidak ada ilmunya, berfatwa tanpa ilmu, kemudian mengatakan bla 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 bla. Dan ternyata ini luar biasa ya, ada aja yang nemu. Kang Uce ini subhanallah ya. Ini perkataan kontradiktif ya. Jadi tatkala dia mengatakan ini ustadz artis itu tidak berilmu, lah ternyata dia sendiri yang menampakkan kebodohannya. Yaitu tatkala ada yang berkata bagaimana apabila hanya mengusap kening saja begitu. Mungkin ini dalam pengertian mengusap kepala begitu ya. Apakah mengusap kepala itu cukup hanya dengan mengusap kening atau bagaimana? Dan lucu, Khalid Basalamah ini memang tidak punya ilmu fikih sama sekali. Yang bersangkutan mengatakan bahwa itu ya sah-sah saja karena sepengetahuan saya begitu, membasuh yang wajib itu membasuh muka dan membasuh tangan seperti tayamum. Aduh, Masya Allah, udah ditambah lagi seperti tayamum gitu ya. Dan yang lainnya itu hanya sunnah muakkadah menurut jumhur. Allahu Akbar. Nah ini nih. Jadi kita bahas dari mana dulu ya? Kita bahas dari perkataannya dulu. Yang pertama bahwa kebanyakan orang-orang yang ustadz yang masyhur itu banyaknya tidak berilmu. Nah dari perkataan ini saya bisa mengkonfirmasi, iya kebanyakannya seperti itu. Karena yang masyhur-masyhur itu dia harus punya alasan dari kemasyhurannya. Itu harus ada alasan. Dan kealiman bukanlah salah satu alasan dia menjadi masyhur. Ya, jadi banyaknya ustadz-ustadz yang terkenal itu kebanyakan dia terkenal bukan karena kealimannya. Jadi kalau misalkan mau mencari orang-orang atau mencari ulama-ulama yang alim, sekali lagi saya tidak memposisikan diri saya sebagai ulama ya. Saya ini santri saja. Itu di pondok-pondok NU itu banyak tuh ya. Mau kalau di Jawa Barat tuh ada di Ciamis ya banyak, di Tasik ya banyak, di Cianjur banyak begitu. Cuman apakah mereka itu seterkenal misalkan seterkenal Khalid Basalamah, seterkenal Firanda? Enggak, mereka tuh enggak seterkenal itu. Ya, kenapa ya? Karena terlalu alim. Orang alim itu kalau sudah berbicara ya enggak neko-neko begitu. Akhirnya sama orang awam tidak terlalu terkenal. Nah, memang kenyataannya demikian. Nah, cuman masalahnya si Khalid Basalamah ini dia tidak sadar bahwa salah satu orang yang tidak berilmu itu adalah dirinya. Ya, kemarin kan ditanya tentang rukun qauli dia enggak tahu. Dalam hal ini sekarang dia pun ditanya tentang wudu nggak tahu juga, malah sampai mengatakan bahwa yang namanya membasuh itu dia hanya wajib bagi wajah dan tangan saja begitu, seperti tayamum. Aduh, Masya Allah, ini ilmu dari mana? Sampai mengatakan jumhur mengatakan atau menurut jumhur. Ini jadi dua sudah kesalahannya. Jadi saya bilang dulu seperti ini ya. Saya mengatakan berkali-kali bahwa yang namanya bermadhab itu wajib. Karena tatkala kamu tidak bermadhab, maka pertanyaan seperti ini tidak akan bisa dijawab. Ya. Jadi begini nih. Kamu nanya, apa yang harus saya lakukan tatkala berwudu? Apakah boleh saya itu hanya mengusap kepala saya saja, tidak membasahinya? Misalkan begitu. Nah, ini kan nanti ditanyakan atas madhabnya siapa. Jadi kita tanya dulu orang, kamu madhab apa? Baru bisa dijawab. Kalau dia tidak punya madhab, kita tidak bisa menjawab. Karena kalau misalkan kita jawab pakai Syafi'i, ya nanti ada qaul Maliki. Kemudian kita jawab pakai Maliki, ya nanti ada qaul Hanafi. Kita jawab pakai qaul Hanafi, ya nanti ada Hambali. Ya pada akhirnya, kalau kita pun mengeluarkan semuanya, ya akhirnya kan nanti harus bermadhab juga, harus mengerjakan juga salah satunya. Si orang ini, makanya bermadhab itu dari awal itu sudah wajib. Jadi tanyakan dulu madhabnya itu apa. Begitu. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua,
apabila mengatakan atau mengklaim bahwa sesuatu ini dari jumhur, itu harus dikatakan jumhur siapa? Karena di sana itu ada jumhur Syafi'i, ada jumhur Hanafi, ada jumhur Maliki, ada jumhur Hambali, atau jumhurul mukminin. Dan klaim ini adalah perkataan jumhur, klaim dari kitab apa? Jadi jangan sampai si Khalid Basalamah ini dia menjadi juru bicara seolah-olah kalau dia mengatakan jumhur, memang jumhur berkata demikian. Jumhur itu jumhur yang mana? Jadi kalau dikatakan jumhur itu siapa saja? Ya, ini kalau seseorang yang diustadkan sekelas Khalid Basalamah seharusnya dia itu tahu. Cuman saya bisa jamin dia tidak akan bisa mengeluarkannya, begitu. Nah, itu yang kedua nih ya. Yang ketiga, di dalam permasalahan wudunya. Jadi begini, salah satu syarat sah wudu itu apa? Al-ilmu bifardiyati. Pengetahuan mengenai yang fardu-fardunya. Jadi kita harus tahu nih bahwa satu, yang fardu itu apa? Ini alam madhab Syafi'i ya. Satu, niat. Kita harus tahu bahwa niat ini fardu wajib dikerjakan. Kedua, membasuh wajah itu wajib. Yang ketiga, membasuh tangan sampai ke sikut. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tartib. Nah, yang ini wajib. Itu harus tahu, ini fardu. Ini harus. Kalau menyangka salah satunya sunnah, misalkan dia menyangka bahwa mengusap kepala itu sunnah, atau dia menyangka bahwa membasuh kaki adalah sunnah, maka meskipun kakinya dibasuh, maka dia tidak sah wudunya. Apabila wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Apabila sholatnya tidak sah, maka otomatis secara hukum dia meninggalkan sholat, dia tarikus sholah. Maka lihat nih, Khalid Basalamah itu secara hukum, kalau kita melihat dari hukum Syafi'i ya, itu sudah tidak ada sholat. Makanya jangan sampai bermakmum ke Khalid Basalamah. Karena kalau kamu bermakmum ke Khalid Basalamah itu nggak punya wudu. Nggak punya wudu dia itu. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa membasuh kaki itu dia tidak wajib. Karena yang wajib itu hanya membasuh wajah dan tangan saja seperti tayamum. Nah, ini kalau misalkan mau mengambil madhab siapa begitu? Ya, ada nggak madhab sahabat? Ya, saya bisa lacak ya. Bisa lacak di dalam qaul-qaul itu ada. Cuman apakah itu bisa diikuti atau tidak, nanti lain hal permasalahannya begitu. Jadi kalau misalkan ini saran saya kepada orang-orang yang bermadhab Syafi'i, itu sudah tidak akan sah bermakmum kepada Khalid Basalamah. Dan Khalid Basalamah ini dilihat dari segi madhab, maka dia itu tidak ada yang menerimanya. Kecuali kalau pengetahuan saya ini yang kurang, silahkan komentar di bawah. Oh, itu misalkan nih ya, kata Hanafi membasuh kaki itu sunnah, misalkan dia cukup hanya dengan apa, mengusap misalkan. Ya, coba silahkan cari di bawah yang mana yang ada. Saya nemu itu ada madhabnya madhab sahabat ya, bukan madhabnya madhabul arba'ah, bukan. Dan madhab sahabat ini sebagaimana kita ketahui itu tidak bisa diikuti. Tidak bisa itu diikuti ya. Kenapa tidak bisa diikuti? Ya karena tadwinnya, karena pola pikirnya nggak sampai sama kita. Dan bisa jadi sahabat yang melaksanakan itu di akhir hayatnya itu mentarjihnya, atau dia mengulang ijtihadnya, bisa jadi, cuman tidak dinukil kepada kita. Jadi ini sudah menjadi masail di dalam ilmu. Nah, orang-orang yang masih mengatakan, oh ini kan ikut Rasul, mana begitu, mana, kemudian ini ikut sahabat, mana sahabat yang mana, bagaimana keadaannya, bagaimana sahabat ini cara berpikirnya, itu hanya menunjukkan bahwa mereka tidak belajar, nggak ngaji. Terus ini sebagai pengetahuan tambahan saja ya. Kalau ada ustadz sedikit-sedikit nih ngobrolin hadis, ngobrolin Quran, jadi tak ditanya sesuatu, pelak keluar. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda begini dan begitu, kemudian langsung keluar hukum ya. Padahal ngeluarin hadisnya cuma satu, ngeluarin ayatnya cuma satu. Ini bisa dipastikan orang sesat, sudah bisa dipastikan itu. Nah, kenapa? Karena yang namanya, coba kamu cari di aplikasi hadis itu. Tapi kalau misalkan mengetikkan satu hadis, itu pasti akan banyak lah. Itu akan lebih dari satu hadis. Dan kadang-kadang hadis yang satu dengan hadis yang lain, secara zahir ini dia tanakud, dia bertentangan. Nah, jadi apabila misalkan seseorang ini ditanya sesuatu, kemudian mengeluarkan hadis, yang mana hadisnya itu cuma satu atau cuma dua, itu berarti dia tidak menilai hadis yang lain. Yang mana hadis yang lain itu ada juga begitu. Ini beda halnya apabila kita ini ditanya tentang suatu masalah, kemudian kita kembali kepada
kitab fikih atau kita kembali kepada kitab tauhid misalkan, atau kembali kepada kitab tasawuf. Beda ini karena itu sudah hasil para ulama yang mana mereka itu menguasai Al-Qur'an dan hadis. Maka tatkala mereka itu kembali kepada Quran dan hadis, itu cuma tidak kembali kepada satu ayat Quran, tidak kembali kepada satu hadis, tetapi kembali kepada Quran dan hadis secara keseluruhan sebagaimana dimampu oleh manusia di dalam batas memahaminya, begitu. Jadi kesimpulannya, Khalid Basalamah sholatnya tidak sah dijadikan imam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.